Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, Baik, masuk semua ya. Nah, kemarin saya sudah sedikit menjelaskan tentang apa itu koperasi. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang koperasi tersebut. Nah, untuk koperasi itu sendiri, apakah ada yang bisa menjelaskan? Baik, Dina silakan. Koperasi adalah sebuah lembaga keuangan, bukan bank yang didefinisikan sebagai kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. Baik, bagus sekali Dina. Ya. Dan untuk koperasi itu sendiri, itu bertujuan bukan hanya untuk satu orang saja, namun bertujuan kepada beberapa orang yang digunakan untuk memuliakan perekonomian yang ada di Indonesia. Itu seperti itu ya. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan kembali? Ya, silakan Adi. Pak, apakah koperasi ini ada UU-nya ya Pak? Dan Ya. kalau ada bisa dijelaskan? Nah, untuk koperasi tersebut itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, yaitu adalah koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, tentunya ada undang-undangnya yang saya sebutkan tadi. Sudah dipahami? Ya Pak. Bisa. Nah, sekarang kita ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini adalah koperasi itu menurut ahli, beberapa ahli yang saya contohkan di sini adalah menurut Muhammad Hatta, yang berbunyi itu koperasi adalah merupakan suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari atas gotong royong. Nah, untuk di sini itu intinya seperti koperasi itu tujuannya hanya untuk membantu masyarakat yang secara bergotong royong demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang makmur dan sejahtera. Seperti itu ya, bisa dipahami? Nah, kita akan ke slide yang selanjutnya adalah, nah, di sini ada beberapa jenis koperasi. Tentunya ada 5 poin. Yang poin pertama adalah koperasi konsumsi, yang kedua adalah produsen, ketiga jasa, dan keempat adalah koperasi simpan pinjam, dan yang kelima atau yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Nah, di sini untuk saya akan menjelaskan satu persatu tentang koperasi konsumen itu seperti apa. Yang pertama, koperasi konsumen itu adalah seperti koperasi yang menjual tentang beberapa produk-produk yang dapat kita konsumsi di keseharian kita sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, untuk poin yang kedua adalah koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini digunakan untuk bagi produsen barang atau jasa. Koperasi ini menjual barang yang kemudian akan digunakan sebagai bahan konsumen tersebut. Nah, yang ketiga adalah koperasi jasa. Koperasi jasa tersebut adalah koperasi yang konsumen tetapi disediakan oleh beberapa ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan jasa, seperti misalnya seperti koperasi jasa angkutan atau koperasi berbasis asuransi, itu ya. Nah, untuk poin yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu sendiri adalah koperasi tentang dana dari anggotanya sendiri maupun dari orang lain yang digunakan untuk melakukan pinjaman kepada orang lain dalam jangka yang lebih pendek. Nah, dan yang poin yang terakhir di sini adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha itu sendiri adalah beberapa layanan sekaligus, atau misalnya seperti menjual beberapa barang kebutuhan konsumen yang kehidupan sehari. Untuk yang poin ini itu mirip seperti yang satu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kita ke slide selanjutnya. Atau dari jenis koperasi ini apakah ada yang bisa ditanyakan? Silakan untuk koperasi. Nah, sini saya akan bacakan untuk koperasi simpan pinjam. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Nah, silakan Dina.
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan dengan bunga yang rendah. Baik, kurang lebih penjelasan dari Tina itu sudah dapat dipahami ya untuk koperasi simpan pinjam. Kita ke slide yang selanjutnya adalah, nah di sini kita akan menemukan hak dan kewajiban anggota koperasi dalam pasal Undang-Undang nomor 2 Undang-Undang pasal 20 nomor 25 tahun 1992. Nah, dalam undang-undang tersebut yang pertama adalah kewajiban ada 3 macam, yaitu tentang mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota koperasi tersebut. Nah, itu poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Nah, untuk poin kedua. Nah, untuk yang poin ketiga, dan mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Seperti itu ya. Dan untuk yang selanjutnya adalah hak anggota koperasi yang dalam undang-undang tadi. Untuk yang pertama adalah menghadiri atau menyatakan dan memberi suatu suara dalam rapat anggota, seperti melakukan argumen itu untuk memberikan keputusan dari yang lain. Dan untuk yang kedua adalah memilih atau dipilih menjadi pengurus dari koperasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Nah, saya sudah menyebutkan ketiga ini. Dari ketiga ini apakah ada yang bisa satu saja mencontohkan untuk tentang hak dari koperasi tersebut anggota? Nah, silakan Adil. Manfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Betul sekali. Nah, bisa diulangi untuk Mas Adil? Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Betul sekali. Nah, jadi seperti itu ya untuk hak yang terakhir dan disebutkan oleh Adi tadi. Apakah bisa dipahami? Nah, baik, kita akan ke slide yang selanjutnya adalah, nah di sini ada tentunya di dalam koperasi itu ada modal, dan untuk modal sendiri dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang modal internal. Modal internal atau modal dari dalam. Yang internal itu ada 4 poin. Yang poin pertama adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan poin yang terakhir adalah simpanan cadangan. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu. Untuk simpanan pokok. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang dibayarkan selama 1 kali, ada mendaftar di awal sebagai anggota, sarannya sudah ditentukan dalam koperasi tersebut. Nah, untuk yang kedua simpanan wajib. Simpanan wajib itu adalah simpanan yang dibagikan setiap bulannya ke koperasi dari anggota, ya, seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah sifatnya adalah begitulah jumlahnya. Sifat ini dapat diambil kapan saja untuk pendanaannya tersebut ya. Nah, yang terakhir adalah simpanan cadangan. Simpanan cadangan adalah bagian dari SHU atau sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya, jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota. Nah, di balik ada modal internal, tentunya juga ada modal eksternal. Dan untuk modal eksternalnya ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah hibah, kedua adalah pinjaman, dan yang ketiga adalah sumber lain yang sah. Kita akan bedah satu-satu. Untuk hibah itu sendiri adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Hibah dapat berupa uang, lahan, ataupun barang-barang untuk modal. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? salah. Nah, untuk yang kedua, untuk pinjaman itu koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya dari bank atau untuk memenuhi kebutuhan modal yang ada di koperasi tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah sumber lain yang sah, seperti contohnya dana dari masyarakat yang diberikan secara ikhlas kepada koperasi tersebut. Nah, dari sini sudah bisa dipahami. Nah,
kita akan ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini adalah prinsip-prinsip dari sebuah koperasi tersebut. Nah, untuk prinsip dari koperasi tersebut dapat kita jelaskan. Yang pertama, untuk poin yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela itu artinya apa? Itu bergabung di dalam sebuah organisasi koperasi ini tanpa paksaan. Untuk yang kedua, pengawas dan anggota diselenggarakan secara demokrasi. Intinya di dalam untuk poin yang kedua ini, anggota diperbolehkan untuk berargumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu ya. Untuk yang ketiga adalah anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Setiap anggota itu seperti anggota memiliki peran sendiri-sendiri dalam koperasi, baik sebagai pengurus, pengawas, maupun anggota yang berkontribusi dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi, seperti menjual barang-barang yang ada di koperasi kepada konsumen, seperti itu ya. Nah, untuk poin yang ketiga adalah pemberian balas jasa sesuai modal. Balas jasa berupa SHU atau sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggotanya secara adil. Bagi anggota yang menyertakan modal besar, maka SHU yang diterima akan besar juga. Seperti kita menginvestasi barang, tentunya itu akan berprofit sebagai hasil yang sangat besar juga. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah koperasi yang merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Artinya itu apa? Dalam menjalankan usahanya, koperasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu, anggotanya maupun kepentingan pihak luar. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir atau yang berapa ini sudah, koperasi menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan. Tentunya dalam masuk ke anggota atau kepengurusan koperasi itu ada pendidikannya atau pelatihan yang menjadi pengurusan koperasi tersebut dengan agar menjalankan tugasnya dengan baik dan melayani masyarakat dengan baik. Untuk yang poin terakhir, ya, koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Kerjasama dengan koperasi itu maupun dengan organisasi lain harus berjalan dengan baik. Gitu. Tentunya untuk memajukan koperasi yang kita bangun dari awal hingga normal seperti yang kita jalankan seharinya. Nah, untuk materi kali ini saya akhiri, dan sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi kali ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari sini kita dapat simpulkan bahwa koperasi adalah sebuah lembaga keuangan, bukan bank yang didefinisikan sebagai kerjasama antar anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Baik, untuk kesimpulannya bagus sekali, Adit. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Jangan lupa nanti absen sudah saya masukkan ke Google Form. Nanti saya kirim ke WA juga beserta tugas untuk hari ini. Saya akan kirimkan melalui WA group saja ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.